Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marlina MPD, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKT PT dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran tematik. Penjelasan ini mencakup aspek delivery, interaction, dan assessment. Pertama, aspek delivery atau penyampaian materi. Mata kuliah pembelajaran tematik merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dan memiliki kode mata kuliah PGS 13-14 yang diberikan pada semester ganjil. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik, landasan pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, sintak pembelajaran tematik, model-model pembelajaran tematik, konsep dasar pemetaan tema, rencana pelaksanaan pembelajaran tematik, penilaian pembelajaran tematik, dan simulasi pembelajaran tematik. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Berdasarkan hal tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan landasan pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan sintak pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan model-model pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemetaan tema, mahasiswa mampu merancang perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menyusun penilaian pembelajaran tematik, dan terakhir, mahasiswa mampu mensimulasikan rancangan pembelajaran tematik pada muatan 5 bidang studi utama DSD. Setelah mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan landasan pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan sintak pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menganalisis model-model pembelajaran tematik, mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran tematik, mahasiswa mampu mengembangkan tema dalam pembelajaran tematik, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian jaringan tema, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat jaringan tema, mahasiswa mampu membuat jaringan tema, mahasiswa mampu menyusun atau merancang rencana pelaksanaan pembelajaran tematik, mahasiswa mampu membuat penilaian pembelajaran tematik, dan mahasiswa mampu mempraktekkan hasil rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam perkuliahan pembelajaran tematik, mahasiswa akan mempelajari materi-materi terkait konsep dasar pembelajaran tematik, landasan-landasan pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, sintak pembelajaran tematik, model-model pembelajaran tematik, konsep dasar pemetaan tema, rencana pelaksanaan pembelajaran tematik, simulasi pembelajaran tematik. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran tematik ini diantaranya referensi utama buku pembelajaran tematik, hasil kolaborasi saya dengan dosen-dosen lintas perguruan tinggi.
Yang kedua, buku bahan ajar cetak, pembelajaran tematik, 2 SKS karya Lapono, dan beberapa buku pendukung lainnya. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah pertemuan disesuaikan dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati di awal perkuliahan, yaitu 14 sampai 16 kali pertemuan, disertai dengan OTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat variatif dan mendorong keaktifan mahasiswa, antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, serta praktek. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan diantaranya PowerPoint, Google Classroom, WA, dan video pembelajaran tematik. Kedua, aspek interaction atau interaksi dalam pembelajaran. Pada aspek ini, saya berinteraksi secara langsung atau tatap muka dengan mahasiswa dan juga memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom dan WA. Interaksi dalam pembelajaran dirancang secara aktif dan partisipatif, mengacu pada pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Selama perkuliahan, khususnya pada pertemuan keempat, topik bahasan karakteristik pembelajaran tematik, saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi kelompok, mengidentifikasi karakteristik pembelajaran tematik berdasarkan video yang saya tayangkan dan menyampaikan hasil analisisnya melalui presentasi kelompok. Hal ini mendorong terbentuknya suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Terakhir, aspek asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. Penilaian dalam perkuliahan ini menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes. Indikator penilaian dikembangkan berdasarkan CPMK dan disesuaikan dengan komponen asesmen yang tertuang dalam RPS. Adapun komponen-komponen yang dinilai untuk menentukan nilai akhir meliputi kehadiran 10%, tugas 25%, keaktifan pada proses perkuliahan 25%, OTS 15%, dan UAS 25%. Demikian pemaparan saya. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya di dalam kelas untuk perkuliahan pembelajaran tematik dengan topik bahasan tentang karakteristik pembelajaran tematik pada pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian pembelajaran tematik? Ya, ada yang masih ingat apa pengertian pembelajaran tematik? Silahkan, Rifki Alfarid silahkan. Ya, apa pengertian pembelajaran tematik? Pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran, Bu. Ya, pembelajaran tematik itu pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Ada yang lain? Ya, bagus. Pembelajaran tematik itu pembelajaran yang menggunakan tema, pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama mengamati video pembelajaran tematik kelas 1 tema kegiatanku. Kita sudah nonton video. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama beberapa pertanyaan berikut. Apa yang kalian perhatikan dari cara guru mengajar dalam video tersebut? Bagaimana? Apakah melibatkan siswa? Ya, terus apa lagi? Ya, ada permainannya. Terus apa lagi? Ya? Ya, kreatif, gurunya kreatif. Terus, mengapa pembelajaran tematik dianggap lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa, khususnya siswa kelas rendah? Tadi kan kita nonton video kelas 1. Kenapa? Karena apa? Ya, karena siswa sambil bermain.
Apalagi dari video tadi selain bermain, ada lagunya tidak? Ya, berarti sambil bermain dan juga ada menyanyi lagu yang terkait materi. Nah, terus apa yang membedakan pembelajaran tematik dengan pembelajaran biasa? Apa perbedaannya? Ya, kalau pembelajaran tematik itu menggabungkan beberapa mata pelajaran. Kalau pembelajaran biasa? Itu kayak satu-satu aja Bu. Oke, ya pembelajaran biasa itu terpisah ya, satu-satu aja. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau menyampaikan capaian pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran yang diharapkan pertemuan keempat ini, yang pertama capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik pembelajaran tematik secara kritis dan sistematis. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik. Terus yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik pembelajaran tematik dan indikatornya, ketepatan menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik, ketepatan mengidentifikasi karakteristik pembelajaran tematik. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik itu merujuk pada ciri khas atau keunikan pembelajaran yang menggabungkan beberapa kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Tema ini menjadi pengikat isi atau materi pembelajaran agar lebih bermakna bagi siswa, khususnya di pendidikan dasar. Apa saja karakteristik pembelajaran tematik? Menurut Majid, karakteristik pembelajaran tematik yang pertama itu berpusat pada siswa, terus memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, di mana siswa sebagai pusat atau subjek dalam aktivitas belajar. Siswa aktif mencari informasi, bertanya, berdiskusi, dan menyimpulkan sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, memberikan arahan dan bimbingan dalam melaksanakan aktivitas belajar. Terus yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dalam pembelajaran tematik, siswa belajar melalui pengalaman langsung atau pengalaman yang nyata yang dapat dilihat, dirasakan, dilakukan atau dialami. Contohnya pada tema lingkungan bersih, siswa diajak ke taman sekolah untuk membersihkan taman sekolah. Lalu siswa diminta untuk mengamati sampah yang ditemukan. Setelah diamati sampah yang ditemukan terus dicatat. Nah, lalu dibahas atau didiskusikan jenis dan dampaknya terhadap lingkungan. Terus pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran tematik diarahkan ke dalam pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Terus menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, sehingga siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Tadi pembelajaran tematik itu tidak terkotak-kotak, artinya dibelajarkan secara utuh tanpa menyebutkan mata pelajaran. Misal mata pelajaran IPA mengamati siklus air, dia tidak menyebutkan hari ini kita belajar IPA, itu tidak, tapi sudah secara utuh satu kesatuan. Terus bersifat fleksibel. Fleksibel ini guru bisa mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, atau bisa dikaitkan dengan kehidupan siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, namanya fleksibel. Jadi bisa dikaitkan dengan mata pelajaran, dengan kondisi sekolah dan kehidupan siswa. Terus menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan. Misal ada permainannya, ada lagunya. Itu untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan baru secara utuh. Terus ada karakteristik pembelajaran tematik menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ada holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga otentik, yang keempat aktif. Nah, holistik ini menyeluruh. Tadi materi disajikan secara utuh, tidak terpisah-pisah atau tidak terkotak-kotak. Namanya kan karena tematik ada matematika, ada IPA, ada bahasa, jadi tidak terpisah. Namanya itu holistik. Nah, terus ada bermakna. Pembelajaran tematik membantu siswa memahami hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi mudah diingat dan dipahami. Terus ada otentik. Pembelajaran tematik memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual.
di mana siswa belajar melalui aktivitas pengalaman langsung, pengamatan atau pemecahan masalah nyata. Nah, apa bedanya otentik dengan bermakna? Kan sama dengan yang dipelajari itu terkait kehidupan. Otentik tadi kan juga nyata. Nah, kalau bermakna, ini konsepnya yang dipelajari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu bermakna. Kalaunya otentik, itu pengalamannya, pengalaman belajarnya yang sesuai dengan masalah nyata atau dengan dunia nyata. Terus yang terakhir ada aktif. Pembelajaran tematik mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran, baik berpikir, berdiskusi, mencoba, dan mencipta. Ada holistik tadi, ada bermakna, ada otentik, terus ada aktif. Nah, pembelajaran tematik mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. Siswa tidak hanya duduk diam, mendengar, tapi juga berpikir, berdiskusi, mencipta, dan menyimpulkan. Oke, sampai sini. Dari penjelasan tadi terkait karakteristik, ada menurut Majid, terus ada menurut Departemen Pendidikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya. Sekarang, mari kita bentuk kelompok. Silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, jadi berarti ada 4 kelompok ya. Silahkan bentuk kelompok. Sudah? Semua sudah dapat? Ibu jelaskan dulu instruksinya. Pertama itu amatilah video pembelajaran tematik yang akan ditayangkan nanti. Terus catatlah temuan-temuan yang ada dalam video tersebut menggunakan lembar pengamatan yang dibagikan sesuai dengan karakteristik yang telah kita pelajari tadi. Apakah pembelajaran holistik, apakah pembelajaran bermakna, apakah pembelajaran otentik, dan apakah pembelajaran aktif. Silahkan videonya diamati. Sambil dikerjakan ya lembar pengamatannya. Kita sudah menonton video dan mengamatinya. Nah, udah dikerjakan? Berarti semua sudah selesai ya? Oke, sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Silahkan mulai dari kelompok sini, maju ke depan perwakilan untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Ya, silahkan. Teman-teman yang lain diperhatikan ya, apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Apakah pembelajaran holistik? Pembelajaran holistik adalah di mana siswa diajak mengenal tugas-tugas di rumah, menghubungkan pengetahuan atau jenis tugas, keterampilan atau melakukan tugas, dan sikap atau materi tidak dianjurkan terpisah tapi menyatukan dalam tema tugas di rumah yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apakah pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah di mana siswa membahas tugas-tugas yang mereka lakukan sehari-hari di rumah, membuat materi terasa dekat dan relevan. Karakteristiknya bermakna, siswa memahami hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, apakah pembelajaran otentik? Pembelajaran otentik di mana siswa diminta menceritakan pengalaman nyata tentang tugas di rumah seperti membantu orang tua atau merapikan kamar. Karakteristik menggunakan otentik, tugas dan materi diambil dari kehidupan nyata di sisi siswa mencerminkan masalah sehari-hari yang mereka alami. Yang keempat, apakah pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif, siswa terlibat aktif berdiskusi, bercerita, dan mempraktikkan tugas rumah tangga secara langsung atau simulasi. Karakteristiknya, aktif siswa tidak hanya mendengarkan tapi juga berpikir, berdiskusi, mencoba, dan menciptakan dalam proses pembelajaran. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok pertama. Silahkan kembali ke tempat.
kelompok Jidan untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Apakah pembelajaran holistik? Ya, hasil temuan ya, karena mencakup berbagai mata pelajaran atau tematik seperti matematika, IPS, dan SBDP yang terintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karakteristik holistik menyatukan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Apakah pembelajaran bermakna? Guru menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa, seperti mengajak siswa maju ke depan, menceritakan informasi perjalanan menuju sekolah. Karakteristik bermakna sesuai pengalaman dan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, apakah pembelajaran otentik? Ya, karena siswa diminta menceritakan dan mencontohkan kegiatan nyata yang mereka lakukan. Karakteristik konseptual berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan hidup dan lintas mata pelajaran. 4. Apakah pembelajaran aktif? Ya, karena siswa diajak aktif terlibat mulai dari literasi, mengenal, berdiskusi, dan praktik. Karakteristik siswa terlibat langsung dalam aktivitas belajar, bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan dan berdiskusi. Bagus, kelompok 3 silahkan maju untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Silahkan perwakilan kelompok 3. Ya, kelompok terakhir silahkan. Tadi kita sudah mengidentifikasi yang pertama itu ada apakah pembelajaran holistik? Holistik atau tidak pembelajarannya? Ya, holistik. Tadi karena menggabungkan beberapa mata pelajaran. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada mata pelajaran seni budaya atau SBDP. Terus yang kedua, apakah pembelajarannya bermakna? Bermakna atau tidak? Oke, bermakna. Kenapa? Karena mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ada membahas tentang pecahan uang logam. Nah, terus apakah pembelajarannya otentik? Otentik atau tidak? Otentik. Nah, apakah pembelajarannya aktif? Aktif, ya, karena melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kita tadi belajar tentang karakteristik pembelajaran tematik. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama mengenai apa yang telah kita pelajari dari karakteristik pembelajaran tematik. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja karakteristik dari pembelajaran tematik? Silakan, siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa aja karakteristiknya? Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Iya, berpusat pada peserta didik atau siswa. Ya, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Apa saja karakteristiknya? Tadi ada banyak. Tadi Jidan sudah berpusat pada siswa. Terus apa lagi yang tadi kalian sampaikan? Ya, holistik, berpusat pada peserta didik. Terus ada holistik, ada apa lagi? Bermakna. Apa lagi? Otentik. Apa lagi? Aktif. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Saya lihat kalian sudah memahami karakteristik pembelajaran tematik dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperdalam lagi. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, saya minta kalian untuk mengerjakan tugas jurnal belajar di rumah sesuai dengan format yang saya bagikan, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, ini tugas jurnal belajarnya. Ada identitas kalian, ada nama, nih, mata kuliah, ada pokok bahasan hari ini, terus kegiatan atau aktivitas yang telah dipelajari, materi apa yang belum dipahami, terus kalau ada yang belum dipahami, usaha apa kalian untuk menyelesaikannya. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Oke, tidak ada. Nanti kalau udah selesai, silahkan kalian upload di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sintak pembelajaran tematik. Nah, oleh karena itu, silahkan kalian baca dan pelajari lebih dulu materi atau bahan ajarnya. Akan saya unggah di Google Classroom.
Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Ingat, sebagai calon pendidik, penting untuk kita tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkannya secara kreatif dan bertanggung jawab di dalam kelas nanti. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.